Antara Aku dan Yosi, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Suasana taman yang romantis ini sama sekali tidak menolong. Ternyata kami tetap saja kaku, tetap saja tidak akrab. Duduk berhadap-hadapan di kamar tamu. Mama mendadak jadi serak dan sering berdehem bila kami duduk berdekatan di kursi panjang. Dengan kursi-kursi yang angkuh karena memiliki ukiran halus Jepara, yang diletakkan berjauhan, disorot lampu listrik 100 watt, dan gorden pemisah dengan ruang dalam yang selalu terbuka lebar, memang sungguh tidak mengenakan. Seperti berada di panggung sandiwara saja, kaku, hormil, risih oleh gelibat-gelibetnya saudara-saudaraku yang ada di ruang dalam. Karena itulah Rio mengajakku duduk di taman ini, yang cukup diterangi oleh lampu taman saja, yang bisa duduk berdekatan tanpa takut dipelototin mama, yang dingin oleh angin sehingga Rio punya alasan untuk menghangatkan jari jemariku dengan telapak tangannya. Tapi taman ini ternyata tidak dapat menolong mendamaikan hati kami, mendamaikan hatiku tepatnya. Dadaku terasa berat dan sesak, seakan diganduli beban yang berkilo-kilo beratnya. Rio mengambil tanganku. Dibelai-belainya. Kudiamkan saja. Habis mau apa? Balas membelai? Wahai, keenakan benar dia. Kau mengerti kan, Am? Kau tak apa-apa kan? Tanyanya. Atau akan lebih tepat bila aku katakan perintahnya. Mengerti? Amboi manisnya sepotong kata itu. Sepotong kata yang manis, yang mesra, tapi menuntut segebung kepahitan di belakangnya. Persahabatan butuh pengertian. Persaudaraan butuh pengertian. Bercinta apalagi? Alangkah larisnya pengertian. Dan alangkah banyak pengertian itu ditodong daripadaku dalam hubunganku dengan Rio. Bagaimana? Jangan diam saja dong. Ngomonglah. Katakan bagaimana maumu. Sudah hampir sejam kita di sini. Kok membisu saja? Kata Rio sambil menyentuh tubuhku. Aku menghela nafas. Tentu saja aku akan bicara, Rio. Aku toh tidak dapat menerima keadaan begini terus-terusan. Sekilas lewat ruang mataku wajah Yosi, adiknya, yang dingin dan tidak acuh ketika aku ke rumah Rio kemarin. Rio tidak ada, dan aku tentu keberatan sekali kalau harus bertamu pada patung sinis itu. Besok, malam minggu, Rio tidak dapat datang karena harus mengantar Yosi menghadiri ulang tahun temannya. Padahal selama 6 hari ini, aku telah mempersiapkan segalanya. Merencanakan segala sesuatu yang serba manis dan menyenangkan untuk malam minggu nanti. Tahu-tahu, malam ini Rio datang dan dengan wajah tak merasa berdosa berkata, "Besok malam aku tidak datang, Ami." Seminggu yang lalu, aku terpaksa nebeng Kumala dan Rudi datang pada malam kesenian sekolah kami.
karena ayah dan ibu Rio sedang ke Bogor dan Yosi akan mengamuk kalau tidak ditemani Rio tinggal di rumah. Entah berapa hari yang lalu, kami tidak jadi nonton karena tiba-tiba Yosi ingin mencari novel di Gramedia. Iya, Yosi memang selalu menjadi sumber malapetaka bagi kami. Dan Rio tetap saja menyayanginya, melindunginya seperti bayi. Aku mengerti Rio, kataku akhirnya. Sebelum dia berubah marah, ku diamkan terus. Tapi apakah tidak sebaiknya Yosi pun diberi pengertian bahwa dia tidak boleh terus-terusan mengganggu kita. Tidak boleh terus-menerus, tapi Yosi masih kecil. Dia masih membutuhkan perlindunganku. Sela Rio. Kecil? Gadis berumur 17 tahun masih kecil. Dan aku 18. Sudah dituntut untuk memberikan pengertian yang demikian banyak macam ibu-ibu. Oh, pembatasan macam apa ini? Yosi satu-satunya saudara perempuan kami. Dan bagi kami, anak gadis adalah harta yang sangat berharga, yang harus dijaga dan dilindungi baik-baik. Kebetulan kakak-kakakku semuanya sekolah di luar kota. Jadi akulah yang harus bertanggung jawab atasnya. Kalau dia agak manja, itu harus dimaklumi karena dialah kesayangan seluruh keluarga. Sedikit demi sedikit dia toh akan menjadi dewasa juga dan akan berubah dengan sendirinya. Ya. Potongku sebal. Entah berapa kali sudah Rio mengemukakan alasan itu. Seperti kaset, dia mengatakannya dengan kalimat-kalimat yang sama, dengan titik koma yang sama, sampai-sampai aku dapat menebak dengan tepat kalimat-kalimat yang akan diucapkannya kemudian. Rio terdiam. Tampak sekali bahwa dia tidak senang. Rio, kupanggil namanya dengan lembut. Sekali ini aku ingin memenangkan dia. Karena itu biarlah aku mengajuk hatinya terlebih dulu. Supaya Rio mau meluluskan keinginanku. Aku menyayangimu Rio. Engkau juga kan? Kataku setengah merayu. Aduhai. Aku benci betul harus merayu-rayu seperti ini. Tapi apa boleh buat? Sekali ini saja deh. Tolol sekali pertanyaanmu, Ami. Sahut Rio lembut. Nah, kalau kau mencintai aku, Rio, tentu kau ingin selalu menyenangkan hatiku, kan? Rio, setiap gadis pasti ingin menjadi orang yang paling istimewa bagi pacarnya. Pun aku. Aku tidak minta kau puja-puja, kau kirimi bunga setiap waktu, kau sembah seperti seorang putri. Tidak. Aku hanya tidak ingin kau kalahkan. Tidak ingin kau kesampingkan begitu saja karena kepentingan orang lain. Karena itulah, ku minta kau mau memberi pengertian pada Yosi bahwa dia tidak pantas mengganggu privasi kita seperti ini. Rio terdiam beberapa saat. Ku tatap wajahnya dalam lampu taman yang redup dengan dada berdebaran. Maukah Rio menuruti perintahku atau menolak? Berbahagia sekali kalau Rio mau memenuhi. Tapi kalau tidak, ya, itu akan kuusahakan. Tapi bagaimana kalau dia tetap belum bisa mengerti? Aku tidak dapat melepaskannya begitu saja. Aku menyayanginya.
tidak tega menyakiti hatinya dan membuatnya sedih. Kata Rio kemudian. Apa boleh buat? Ternyata kau lebih menyayangi dia daripada aku. Sayang boleh-boleh saja Rio, sebab dia adikmu. Tapi jangan membentuknya menjadi anak yang manja dan tidak punya tenggang rasa dengan orang lain. Selalu menang sendiri. Dan kau lebih mementingkan dia daripada aku. Terus terang, aku tidak senang dengan keadaan begini, Rio. Lantas, kau mau cari orang lain? Tanya Rio. Suaranya syarat dengan kekhawatiran. Digenggamnya tanganku erat-erat. Aku tersenyum dalam hati. Nah Rio, kau tak akan bisa keras kepala lagi sekarang. Ya, sahutku mantap. Begitu beraninya aku. Sebab masa iya Rio mau melepaskanku begitu saja? 2 tahun cukup bagiku untuk menguji sampai seberapa dalam cinta Rio padaku. Rio menghela nafas panjang. Tidak bisa kau ubah lagi keputusanmu? Tanyanya. Kugelengkan kepalaku. Berilah aku waktu, Ami, pintanya. Rio, 2 tahun sudah cukup lama. Rio terdiam. Aku menunggunya bicara dengan dada berdegup ramai. Baiklah, Ami, kata Rio akhirnya. Suaranya tenang, namun terdengar berat. Aku menghargai keteguhanmu. Dan kau memang berhak mengajukan tuntutan itu. Sayang, kau terlalu memojokkan aku. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Tapi Yosi adalah adikku yang kusayangi pula. Sulit sekali bagiku untuk memutuskan. Tapi karena kau menginginkan jawabannya sekarang juga, apa boleh buat? Maaf Ami, walaupun sebenarnya aku berat melepaskanmu, aku terpaksa memilih Yosi. Rio? Aku terbelalak menatapnya. Kaget, heran, tidak percaya. Seperti mendengar kucing berkokok. Ternyata Rio memilih Yosi, bukan aku. Mendadak tubuhku panas dingin. Peluh mengembun di punggung dan telapak tanganku. Rio, benarkah? Tapi tentu saja benar. Telingaku tidak mungkin salah. Ingin rasanya kucubiti lenganku, saking menyesal dan bingungnya. Menyesal sekali. Ternyata Rio tidak bisa digertak, tidak bisa dipaksa. Mau rasanya aku menarik kata-kataku kembali, tetapi harga diriku melarang keras. Apalagi Rio tampak biasa-biasa saja. Bahkan seulas senyum menghiasi wajahnya dengan manis. Aku berdesah panjang, mengiringi kekalahanku. 1 bulan kulewati dengan amat menyedihkan dan menjemukan tanpa Rio. Seolah-olah baru saja ada badai topan yang mengangkut tandas semua kerianganku, kedamaian hatiku, dan semangat hidupku. Aku terpaksa mengakui sekarang, ternyata Rio sangat berarti bagiku. Tiba-tiba aku benci mengapa 1 hari terdiri dari 24 jam. Mengapa tidak 10 atau 5 jam saja, supaya aku kekurangan waktu, selalu sibuk dan tidak sempat mengingat Rio lagi.
Dengan 24 jam begini, terlalu banyak waktuku yang luang, yang pasti hanya membuatku melamun lagi. Mencari kesibukan? Percuma saja, kalau tidak malah semakin gawat. Berenang, main piano, mendengarkan musik, melukis, semua hobiku dulu kutekuni bersama Rio. Mengerjakan itu lagi hanya akan membuatku semakin runyam. Ku coba merenda taplak meja dari wool. Hasilnya? Sebuah jala yang kusut tampak seperti baru saja ditabrak ikan paus. Mama mengajakku masuk dapur. Oke lah. Dan aku hanya bisa meringis ketika melihat Mama berdesis-desis waktu mencicipi semur dagingku. Rasanya menggelikan, kata Mama. Menginjak bulan kedua, aku mulai lelah bersedih. Ku coba menggunakan pikiran terangku. Terbukti Rio memilih Yosi walaupun, ya, barangkali sebenarnya dia mencintai aku. Lalu kubayangkan kalau aku tetap bersama Rio dan Yosi tetap merupakan bayi raksasa yang manja. Dameikah hatiku? 2 tahun membuktikan bahwa jawabannya tidak. Nah, buat apa aku menyesali? Buat apa aku bersedih? Dengan bekal pikiran begitu, aku menjadi tenang dan menemukan kegembiraanku kembali. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.